Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ini kelompok 6 dari SMA N 1 Dolopo, kelas 11 IPS 1, ingin memenuhi tugas video mata pelajaran geografi, bab keragaman budaya sebagai identitas nasional. Tema yang kami ambil adalah keberagaman budaya Bali. Nama saya Konrad Jogja, absen Ahmad Andian, absen 2. Saya Andini Rizda Maulana, absen 5. Bila Puspitasari, absen 11. Saya Eva Febriana, absen 14. Saya Raditya Awang, absen 24. Unsur-unsur kebudayaan Bali. Yang pertama yaitu kesenian. Kesenian terdiri dari 1. Tari kecak. Tari kecak merupakan salah satu tarian yang berasal dari Bali. Tarian ini disebut juga dengan nama tari api atau tari cak. Tarian ini dimainkan tanpa menggunakan iringan-iringan alat musik berupa gamelan dengan judul secara berbaris membentuk pola lingkaran dan diiringi seruan irama berbunyi cak cak cak. Mengangkat kedua tangan. 2. Tari barong. Tari barong adalah tari yang menceritakan tentang mitologis gambaran binatang beruang yang memiliki kekuatan gaib dan dianggap dapat melindungi manusia. Ketiga, upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dipercaya oleh masyarakat di Bali sebagai ritual untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Keempat, ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Bhutakala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bhutakala mempresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Kelima, tari pendet adalah tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura tempat ibadah umat Hindu di Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Yang kedua yaitu sistem kemasyarakatan Bali. 1. Brahmana. Brahmana merupakan keturunan pemuka agama yang pada masa kerajaan dipercaya untuk memimpin upacara keagamaan. Untuk kasta Brahmana, kata I dan Ni itu otomatis diganti dengan bagus yang berarti tampan dan ayu yang berarti cantik. Kedua, kesatria. Kesatria merupakan keturunan raja, bangsawan atau golongan kerajaan. Orang-orang dari kasta ini umumnya punya nama anak agung, cokorda atau gusti. Ketiga, Waisya. Waisya merupakan keturunan pedagang dan pengusaha zaman kerajaan. Punya nama seperti dewa, desa, ngakan, kompyang, sang, dan si. Keempat, golongan sudra. Dulunya berprofesi sebagai pekerja atau buruh, tetapi di masa sekarang pekerjaannya sudah lebih bervariasi seperti bekerja di pemerintahan atau swasta. Yang ketiga yaitu religi di Bali. Dukcapil dan Kemendagri mencatat penduduk di Bali berjumlah 4,27 juta jiwa pada 30 Juni 2021. Rinciannya mayoritas atau sebanyak 3,71 juta jiwa penduduk di Pulau Dewata beragama Hindu. Yang keempat, bahasa. 1. Bli atau mbok. Kata bli atau mbok kerap dipakai dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Bali. Bli dipakai untuk laki-laki, sedangkan mbok untuk perempuan. 2. Rahajeng. Rahajeng artinya selamat. Kata ini bisa digunakan sebagai kalimat sapaan dalam bahasa Bali. Contoh, penggunaan kata rahajeng untuk kalimat sapaan seperti rahajeng semeng artinya selamat pagi, rahajeng tengah artinya selamat siang, rahajeng sore artinya selamat sore, dan rahajeng wengi artinya selamat malam. 3. Kenken kabare. Kenken kabare dalam percakapan bahasa Bali berarti bagaimana kabarnya atau apa kabarnya. Dan jika ditanya seperti itu sebaiknya menjawab dengan kalimat becek-becek yang artinya baik-baik. 4. Ngudiang. Bahasa Bali yang satu ini biasa digunakan untuk basa-basi. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan. Dalam bahasa Indonesia, ngudiang memiliki arti yaitu sedang melakukan apa. 5. Om Swastiastu. Bali merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kalimat Om Swastiastu sendiri adalah salam pembuka yang biasa diberikan oleh orang Hindu di Bali kepada seseorang yang ditemuinya. Bentuk kebudayaan.
gagasan. Wujud kebudayaan terletak dalam pemikiran masyarakat yang ditaati dan dijadikan sebagai pedoman berperilaku masyarakat. Meskipun terletak dalam pemikiran, namun gagasan ini mengikat masyarakat dalam berperilaku atau bertindak. Wujud kebudayaan gagasan yaitu upacara ngaben di Bali. Aktivitas kebudayaan sebagai aktivitas dilihat melalui tindakan berpola yang dilakukan masyarakat. Pola tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat dalam suatu kebudayaan berperilaku menurut adat istiadat mereka. Seperti orang Bali ramah dengan para pendatang. Hasil karya kebudayaan sebagai hasil karya dilihat dari hasil karya perbuatan dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Bali dan tradisinya apabila ada orang yang meninggal tidak dikubur, melainkan dibakar. Pengaruh geografis. Letak geografis Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Bali terletak di antara 8 derajat 38 sampai 8 derajat 50-56 lintang selatan dan 114 derajat 25-53 sampai 115 derajat 42-39 bujur timur dan memiliki iklim tropis. Kondisi ekologis. Masyarakat Bali kebanyakan pekerjaan petani. Bali mempunyai lahan yang subur, sehingga masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Posisi strategis. Akulturasi yaitu perpaduan dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi tanpa meninggalkan sifat asli. Seperti desa pengayaman, misalnya sebagian besar warganya memeluk agama Islam, namun nama depannya sama seperti orang Bali pada umumnya. Nama khas daerah itu misalnya Wayan Muhammad Saleh atau Made Jalaluddin. Asimilasi yaitu suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan atau suatu daerah yang sama. Misalnya kepercayaan di Bali yang berasal dari agama Hindu dan kepercayaan animisme sehingga menghasilkan kepercayaan dengan nama Hindu Dharma. Amalgamasi adalah proses penggabungan dua etnis berbeda, sebagai contoh perkawinan pada suku Bali bersama suku Jawa. Pembentukan kebudayaan, latar belakang sejarah. Nama Bali Dwipa atau Pulau Bali telah ditemukan dari berbagai prasasti, termasuk pilar prasasti Belanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Walid Dwipa. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura sebab terdapat banyak pura yang umumnya untuk memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai dewa. Sebagai muncul istilah banyak dewa yang membuat penyebutan dewata. Isolasi geografis. Suku Bali Aga ini memilih hidup di pegunungan saja. Bahkan suku Bali Aga yang tinggal di desa Trunyan dan di desa Tenganan memiliki bahasa Bali yang berbeda. Hidup di daerah terpencil ini membuat suku Bali Aga memiliki budaya yang selalu terjaga dan tidak terpengaruh budaya luar. Pengaruh budaya asing. Pengaruh India. Pengaruh budaya India melalui agama Hindu yang paling menonjol tampak di masyarakat Bali. Budaya Hindu mengalami akulturasi dengan budaya asli Bali, tetapi budaya Hindu tertanam kuat di masyarakat Bali. Pengaruh Cina. Hubungan Tionghoa dan Bali bukan hanya sebatas hubungan budaya dan historis, tetapi juga bersifat simbolik. Misalnya uang kepeng asal Tiongkok hingga kini masih menjadi sarana penting dalam upacara ritual masyarakat Bali. Persebaran difusi.
Yang pertama, difusi penularan. Difusi penularan adalah konsep yang menggambarkan cara suatu gagasan, budaya, atau perilaku menyebar melalui populasi atau masyarakat. Contohnya, tarian tradisi di Bali seperti barong dan legong telah menyebar di seluruh dunia karena popularitasnya di antara wisatawan dan penggemar seni. Kedua, difusi ekspansi. Difusi ekspansi adalah konsep yang menggambarkan penyebaran agama, budaya, atau perilaku melalui perluasan wilayah geografis, di mana suatu kelompok yang memiliki gagasan atau perilaku tertentu menyebar ke wilayah yang lebih luas. Salah satu contoh difusi ekspansi di Bali adalah upaya untuk mempromosikan wisata di Bali. Ketiga, difusi penampungan. Difusi penampungan adalah konsep yang menggambarkan bagaimana suatu gagasan, budaya, atau perilaku menyebar melalui hubungan interpersonal dan interaksi sosial. Contohnya, tradisi dan upacara adat Bali seperti upacara keagamaan dan upacara adat pernikahan sering melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki banyak keunggulan. Buleleng merupakan salah satu wilayah di Bali yang terkenal dengan sebutan yakni kota pendidikan. Hal ini tidak terlepas pada pendidikannya yang berkembang pesat dari masa ke masa. Salah satu universitas terbesar di Bali yaitu Universitas Pendidikan Ganesha, berlokasi di Singaraja. Begitu juga dengan sekolahnya seperti SMAN 1 Singaraja yang menjadi sekolah tertua di Bali. Adapun kuliner yang lezat seperti babi guling, sate lilit, dan nasi campur. Banyak restoran dan warung makan yang menyajikan makanan khas Buleleng dengan cita rasa yang autentik. Buleleng juga memiliki infrastruktur yang memadai seperti jalan tol dan jalan raya yang baik.